minimal 6 bulan. Kenapa kok 6 bulan, Bang? Kenapa 6 bulan, Kak? Karena baik TNI, Polri, dan sekolah kedinasan ini persiapannya, ya saya bilang persiapannya itu, jadi informasi itu yang paling utama ketika adik-adik mau menentukan adik-adik mau daftar di mana. Ya, halo, selamat siang para calon abdi negara dimanapun kalian berada. Tetap semangat untuk mengejar cita-cita kalian. Jadi begini, dalam beberapa minggu ini, beberapa hari ini, ada pertanyaan yang masuk ke kita mengenai ini. Bagaimana sih, Bang? Bagaimana sih, Kak? Kalau kita mau daftar TNI, Polri ataupun sekolah kedinasan. Jadi adik-adik kita sebagian besar 2 tahun yang lalu sudah lulus ataupun fresh graduate, ataupun yang masih kelas 11 ataupun kelas 12. Jadi menanyakan, bagaimana, Bang, supaya saya bisa lolos nih untuk bisa menjadi anggota TNI, Polri, ataupun ingin masuk ke sekolah kedinasan yang kita pilih gitu ya. Itu pertanyaan yang muncul. Nah, jadi gini, apabila adik-adik atau kalian secara keinginan, secara minat, niat yang kuat ingin mendaftar di TNI, Polri ataupun sekolah kedinasan, itu biasanya diawali dari niat dulu. Kalau udah mulai tertarik, niat, nah nanti mulai kepo nih, artinya mulai googling, mulai nyari informasi. Memang itu yang harus dilakukan. Jadi cari informasi dulu terkait formasi ataupun apa yang pengen adik daftar, ya gitu ya. Contoh, misalnya adik pengen daftar polisi atau Polri. Nah, adik perlu tahu bahwa polisi itu ada beberapa macam nih yang dibuka. Misalnya jenjang perwira itu polisi, adik pengen masuk ke Akpol, Akademi Kepolisian, gitu ya. Bagi anak-anak yang SMA nih pengen masuk Akpol, gitu, bisa. Itu. Nah, bagi teman-teman yang sudah lulus S1 misalnya, jalur profesi kedokteran, psikolog, itu bisa juga daftar di SIPSS, Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Itu juga keluar langsung perwira gitu ya. Nah, contohnya yang kedua ada jalur bintaranya nih. Bintara ada PTU, Polisi Tugas Umum. Dan juga di dalamnya nanti juga ada cabangnya lagi, di situ ada Brimob, Bintara, yang Bintara, dan juga ada Bintara Kompetensi Khusus, Bakomsus. Misalnya adik-adik dari SMK jurusan IT, itu bisa daftar ke Bakomsus, ya itu, ataupun Rekpro, ya rekrutmen proaktif itu bagi adik-adik. Polri membuka program Rekpro untuk adik-adik yang di situ punya kemampuan, prestasi, bahkan punya medali misalnya di bidang olahraga gitu ya, yang mungkin sudah nasional gitu. Adik bisa daftar ke situ jalur prestasi melalui Rekpro, ya. Ataupun yang terakhir nanti ada golongan tamtama setelah perwira di Akpol, Bintara, PTU, Brimob, Bakomsus, Rekpro. Nah, nanti ada tamtama. Tamtama Polri ini khusus, ini untuk adik-adik yang pengen masuk di Brimob dan Polairut gitu ya. Jadi itu. Jadi jangan salah pilih, jangan asal daftar pengen Polri, tapi harus menentukan dari awal karena hubungannya dengan persiapan gitu ya. Begitu juga ketika adik mau daftar TNI, Tentara Nasional Indonesia sendiri banyak sekali kecabangannya. Yang ada mulai dari golongan perwiranya ataupun akademinya, terus bintaranya dan tamtamanya. Contoh sampel akademinya misalnya ada Akmil, Akademi Militer, di mana dia untuk angkatan daratnya, ya kan? Atau ada AAU, Akademi Angkatan Udara, atau AL, Akademi Angkatan Laut, gitu ya. Bintaranya juga banyak. Jadi masing-masing angkatan itu punya jalur bintaranya juga. Tamtamanya juga ada. Nah, yang selanjutnya terkait masalah sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan juga adik-adik harus mulai
menyiapkan diri melalui mencari informasi yang detail. Nah, untuk adik-adik yang mau daftar ke sekolah kedinasan, banyak sekali yang bisa adik-adik pilih dan kemungkinan akan buka di waktu yang bersamaan. Ya, baik itu dengan TNI, Polri ataupun sekolah kedinasan yang lain yang dibuka dalam waktu yang bersamaan, gitu ya. Misalnya ada IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, ada juga Poltekim, Keimigrasian, ada juga Poltekip, Lembaga Pemasyarakatan, ada juga STAN, Akuntansi Negara, PKN STAN ataupun STIS, dan banyak lainnya untuk bisa adik-adik pilih sesuai dengan background sekolah adik-adik, gitu ya. Jadi informasi itu yang paling utama ketika adik-adik mau menentukan adik-adik mau daftar di mana, gitu ya. Itu yang jangan sampai lupa. Nah, setelah persiapan terkait informasi, adik-adik udah paham mau bidik di mana, gitu ya. Nah, yang pertanyaan selanjutnya adalah masuk ke ranah persiapan. Nah, pertanyaan kedua yang masuk kita adalah persiapan apa saja nih, Bang, yang harus dan wajib dipersiapkan untuk kami apabila kami pengen daftar di TNI atau Polri ataupun sekolah kedinasan, ya. Perlu adik-adik ketahui, baik TNI, Polri dan sekolah kedinasan, ini persiapannya, ya, saya bilang persiapannya itu 80% hampir sama. Persiapan pokok intinya itu 80% hampir sama. Yang pertama adalah yang pokok, ya. Itu adalah MCU ataupun disebut GCU, itu sama aja. Artinya medical check up atau general check up, yaitu memastikan kondisi kesehatan kita atau adik-adik semua yang ada di rumah ini yang menyaksikan ini. Itu yang mau mendaftar itu dipastikan secara keseluruhan, baik luar ataupun dalam ataupun dari segi postur yang akan dites di antropometri itu benar-benar harus siap dan tidak ada catatan, tidak ada kendala secara medis, karena ini kesehatan itu adalah modal utama ketika kita mau mendaftar TNI, Polri ataupun sekolah kedinasan. Itu semuanya ada tes dan seleksinya yang langsung diuji, diseleksi oleh dokter ahli masing-masing, gitu ya. Jadi itu yang memang harus disiapkan. Di MCU itu sendiri biasanya dilaksanakan ada 2 kali tes kesehatan. Ini perlu adik-adik catat. Kesehatan yang pertama yang perlu adik persiapkan, ini saya mungkin tidak bisa clear, artinya nanti kalau ada yang kurang silakan adik tambahi. Yang jelas ada kesehatan luar. Yang pertama itu tes kesehatan luar itu ada apa? Mulai dari mata, minus enggak, buta warna enggak, misalnya seperti itu, ya kan? Terus ada ke pengecekan telinga, hidung, tenggorokan, namanya THT. Itu pun oleh spesialis dokter THT pada saat seleksi, gitu ya. Termasuk gigi, masalah gigi ini juga akan menjadi catatan apabila terjadi minus menurut ahli gigi itu di saat seleksi, gitu ya. Nah, nanti ada tes yang lain seperti dilihat ada varises apa enggak. Kita punya varises, varikokel, ambeien apa enggak. Itu juga nanti kelihatan di tes kesehatan pertama juga, gitu ya. Termasuk tes postur. Tes postur ini nanti kalian itu akan langsung dites ya secara keseluruhan postur kalian. Mungkin dari posisi jalannya lurus apa enggak, posisi postur tubuh itu simetris apa enggak. Termasuk itu nanti ada kaki kalian, kaki X, kaki O. Nah, itu ada tesnya semua detail. Ya. Nanti di channel selanjutnya, bukan di channel selanjutnya, di sesi yang lain kita akan membahas masalah detail-detail itu contohnya, ya. Itu. Nah, nanti ada tes kesehatan 2. Di tes kesehatan 2 itu ada pendalaman kesehatan yang terkait masalah keadaan tubuh kita yang ada di dalam. Misalnya ada pengambilan sampel darah, ada pengambilan sampel urin yang nanti akan masuk ke
dicek di laboratorium gitu ya. Dan terus di situ ada juga cek masalah jantung, ronsen, itu ada juga. Jadi itu kenapa saya sarankan untuk adik-adik semua minimal, kalau bisa saya bilang minimal 6 bulan adik-adik sebelum mendaftar TNI Polri ataupun sekolah kedinasan. 6 bulan sebelumnya kalian sudah medical check up atau cek kesehatan di rumah sakit ataupun tempat yang recommended untuk melaksanakan medical check up. Contoh misalnya rumah sakit Polri ataupun rumah sakit Bayangkara, karena sudah biasa melaksanakan medical check up untuk persiapan masuk TNI Polri ataupun sekolah kedinasan itu misalnya, ataupun di rumah sakit yang lain yang menurut kalian itu sesuai recommended gitu ya. Itu masalah medical check up. Kenapa kok 6 bulan Bang? Kenapa 6 bulan Kak? Karena 6 bulan waktu itu adalah ketika kita medical check up, terus antisipasi apabila kita mendapatkan catatan saat medical check up dan perlu kondisi itu untuk melaksanakan pembedahan, operasi misalnya, katakanlah operasi bedah. Nah, kenapa kok 6 bulan? Itu alasannya karena di saat kalian nanti terdapat catatan dan melaksanakan operasi bedah di bagian tubuh kalian, nah maka kalian punya waktu untuk recovery, menyembuhkan badan kalian, memulihkan stamina kalian, dan menyiapkan persiapan-persiapan yang lain. Karena orang yang habis operasi bedah misalnya, dia tidak bisa melaksanakan kegiatan binsik atau latihan fisik. Maka kalau kalian melaksanakan medical check up, ditemukan terus laksanakan operasi bedah 1 bulan atau 2 bulan sebelum pendaftaran ataupun seleksi yang sebenarnya nanti akan dirasa telat, karena kalian tidak bisa mengembalikan kondisi prima, kebugaran fisik kalian di saat kalian masih recovery. Itu alasannya kenapa 6 bulan gitu ya. Kita berharap semoga kalian tidak ada catatan di saat melaksanakan medical check up. Ini cuma saran saya kenapa 6 bulan gitu ya. Itu terkait masalah yang pertama. Yang kedua, apa sih persiapannya setelah medical check up? Yang kedua adalah psikotes ya. Psikotes perlu kalian ketahui untuk yang belum pernah melaksanakan atau belum pernah mencoba mengerjakan soal psikotes atau pelajaran materi psikologi. Ini yang perlu dipersiapkan. Karena begini, psikotes itu secara grade, secara nilai itu batasnya adalah 61 ya. 61. Nanti di saat kalian melaksanakan psikotes, misalnya daftar Bintara Polri, kok di psikotes kalian nilainya cuma 50, 59, artinya batas di bawah 61, maka kalian akan gugur di situ ya, akan gugur. Nah, kalian bisa melaju ke tahapan tes selanjutnya apabila kalian lebih nilainya dari 61. Makanya psikotes ini adalah salah satu hal atau salah satu materi yang harus kalian kuasai. Karena dalam psikotes itu sendiri kalian akan menemukan banyak sekali tipe soal psikologi yang akan dan harus kalian kerjakan ya. Lah, persiapan-persiapan itu bisa kalian pertama. Persiapan-persiapan sekarang itu bisa kalian ambil bimbel bimbingan belajar psikotes. Itu yang sekarang marak ya. Adik-adik yang mau persiapan itu masuk TNI Polri dan sekolah kedinasan. Ambil bimbel untuk belajar menyiapkan psikologi untuk menghadapi psikotes. Nanti di situ kalian akan diajarkan, dikenalkan tipe-tipe soal, tipe-tipe materi psikologi dan tips serta trik cara mengerjakan tes psikologi ya. Ataupun kalau nggak bimbel, kalian otodidak, belajar mandiri, belajar sendiri, cari buku referensi sendiri ya, di toko-toko buku bisa, silakan, banyak caranya. Jadi apalagi Kak, setelah psikologi nanti ada akademik.
Jadi akademik ini nanti tesnya itu menggunakan sistem CAT atau Computer Assist Test. Jadi tesnya berbasis komputer gitu ya. Nah, jadi akademik ini nanti ada beberapa materi pelajaran yang akan keluar. Contohnya di situ ada matematika, di situ ada bahasa Inggris, di situ ada wawasan kebangsaan, di situ ada TPU atau tes pengetahuan umum, dan penunjangnya. Penunjangnya ini maksud saya adalah ketika kalian daftar di Polri, maka nanti juga perlu tambahan undang-undang kepolisian ya, walaupun soal persentasenya itu tidak banyak, tapi perlu adik-adik mengenal misalnya masalah undang-undang lalu lintas seperti apa dan sebagainya, cuman tidak banyak gitu ya. Itu jadi dengan banyaknya item soal di tes akademik, adik-adik atau kalian juga harus mempersiapkan menghadapi tes akademik. Nah, untuk yang kelas 3 atau kelas 12 ataupun kelas 11 yang masih sekolah itu diuntungkan karena nanti sebagian besar tes yang diujikan itu adalah materi kelas 3 SMA gitu ya, atau SMK pada saat adik-adik sekolah. Itu kenapa adik kalian lebih diuntungkan, karena bisa sambil belajar di sekolah, memantapkan lagi dan sebagainya. Nah, nanti beda lagi pada seleksi sekolah kedinasan. Jadi di sekolah kedinasan itu ada namanya tes SKD atau TKD ya. Seleksi kompetensi dasar atau tes kompetensi dasar. Itu wajib dilaksanakan bagi kalian yang akan melaksanakan atau kalian yang mendaftar sekolah kedinasan yang kalian pilih. Nah, seleksi kompetensi dasar ini sendiri ada beberapa materi juga ya, nggak cuma satu. Apa sih isinya bang gitu kan? SKD apa sih isinya bang gitu. Jadi di SKD itu ada TIU namanya, TIU, tes intelijensi umum gitu ya. Dan juga ada TWK, tes wawasan kebangsaan. Nah, yang ketiga apa? Ada TKP, tes karakteristik pribadi ya. Jadi di sekolah kedinasan ada yang namanya SKD, memuat 3 hal tersebut yang harus kalian ikuti, laksanakan, dan pastinya kalian harus berhasil di 3-tiganya itu atau di tes SKD itu supaya kalian bisa lanjut ke tes selanjutnya gitu loh. Jadi kalau yang TNI Polri ada tes akademik, kalau yang di sekolah kedinasan ada tes kompetensi dasar atau SKD lah ya, seleksi kompetensi dasar itu. Nah, terusnya apa yang perlu dipersiapkan setelah itu? Yaitu ada untuk tes kesemaptaan jasmani yang sering kalian bilang harus latihan binjas, ada latihan fisik. Nah, itu latihan fisik, binjas, pembinaan jasmani itu untuk persiapan tes kesemaptaan jasmani ya. Jadi di tes kesemaptaan jasmani ada beberapa item fisik yang harus kalian lewati dan harus kalian lalui. Nah, di kesamaptaan jasmani itu katakanlah ada samapta A, kesamaptaan A dan kesamaptaan B misalnya ya kan. Besok di seleksi ada seperti itu. Di samapta A itu ada apa Kak? Samapta A itu ada lari 12 menit ya, lari 12 menit. Nah, biasanya lapangan yang dipakai adalah lapangan standar, satu putaran itu jaraknya 400 meter. Nah, itu lari 12 menit. Baik untuk calon Polki, Polwan atau calon TNI ataupun Koat dan sebagainya harus melalui tahapan tes itu, lari 12 menit. Nah, sedikit informasi untuk lari 12 menit itu untuk cowok itu nilai 100. Saya katakan nilai 100 itu harus dapat 3.444 meter, artinya 3,4 kilo lebih dalam waktu 12 menit gitu ya. Itu. Nah, untuk wanita
Misalnya Polwan, dia harus dapat nilai 100, maka dia harus dapat jarak di durasi 12 menit itu 3100 ya. 3100 atau 3,1 kilo biar dapat nilai 100 dengan durasi sama 12 menit. Itu perbedaannya antara laki-laki dan perempuan di tes itu gitu ya. Terus di samapta B yang selanjutnya, setelah samapta A ada lari, samapta B ada apa? Di kesamaptaan B itu nanti ada push up, sit up, pull up atau chinning up bagi perempuan ya. Terus shuttle run, lari angka 8 gitu ya. Itu. Nah, jadi setelah momentum lari 12 menit, kalian nanti akan dilanjutkan dengan samapta B, yaitu berupa push up, sit up, pull up atau chinning up buat perempuan, dan juga shuttle run atau lari angka 8. Itu. Di item push up misalnya, di item push up itu harus dapat, biar nilai sempurna dapat berapa, Bang? Dapat nilai sempurna itu nilai 100 apabila kalian dapat push up sebanyak 40 kali gitu ya. 40 kali itu. Nah, untuk sit up itu saya sarankan jangan cuma 40, tapi kalian diupayakan sampai 42 kali biar dapat nilai 100 gitu. Nah, pull up kalau kalian mau maksimal nilai 100 luar biasa di item pull up, maka kalian harus dapat nilai 17 dalam pull up ya. Kalau chinning up beda lagi. Chinning up untuk perempuan itu maksimal 72 kali karena gerakannya beda gitu ya. Itu dan juga selanjutnya untuk shuttle run kalian mau dapat nilai 100 maka kalian harus 16,2 detik ya. Lari angka 8 16,2 detik biar dapat nilai 100. Nah, yang selanjutnya di item selanjutnya selain lari, push up, sit up, pull up atau chinning up dan shuttle run, kalian juga harus bisa untuk melaksanakan tes renang. Maka kalian harus bisa secara renang dasar udah mampu. Nah, di Polri ini itu renangnya sejauh 25 meter ya. Di Polri jaraknya 25 meter. Gaya bebas, yang penting kalian 25 meter gaya bebas, baik katak ataupun gaya crawl dada, kalian bisa melampaui 25 meter. Nah, untuk di TNI itu kalian harus melampaui sejauh 50 meter untuk tes renang ya. Jadi makanya kalian sendiri harus paham betul kalian mau daftar apa. Lah, terus untuk masalah renang kalian harus dapat berapa gitu ya. Itu perbedaannya. Nah, untuk di sekolah kedinasan itu juga melaksanakan kegiatan tes kesamaptaan jasmani juga seperti apa yang dilaksanakan di seleksi TNI dan Polri. Makanya program latihan untuk TNI, Polri dan sekolah kedinasan itu relevan dan hampir sama. Makanya persiapannya hampir sama gitu ya. Itu untuk tes kesamaptaan jasmani, saya kira clear. Nanti kalau ada yang nggak clear bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ya. Nah, tapi perlu saya ingatkan kembali kepada kalian bahwasanya apa yang kita sampaikan tadi, persiapan yang harus wajib disiapkan untuk mengikuti atau persiapan masuk seleksi TNI, Polri ataupun sekolah kedinasan. Yang pertama ada MCU, medical check up, ada psikologi atau psikotes, ada akademik atau SKD juga untuk kedinasan, dan juga tes kesamaptaan jasmani. Nah, jangan sampai lupa, secara administratif itu kalian di saat mendaftar jangan sampai ada yang kurang. Artinya apa? Kita jauh-jauh hari menyiapkan latihan fisik, menyiapkan belajar akademik, menyiapkan belajar SKD, menyiapkan belajar psikologi untuk psikotes. Tapi di waktu yang mendekati untuk mendaftar, kita lupa untuk mempersiapkan syarat administratif
Ya, contoh di Polri misal ada syarat administratif domisili di tempat mendaftar 2 tahun. Ini kadang diabaikan, ya. Jadi syarat 2 tahun itu harus dipenuhi, dibuktikan dengan KK, dibuktikan dengan keabsahan KK. Yang mana KK ini nanti yang akan dicek oleh panitia yang menggandeng instansi Dukcapil, catatan sipil, untuk mengecek secara online keabsahan KK untuk mengetahui benar nggak anak ini sudah berdomisili selama 2 tahun. Itu. Terus juga ada tinggi badan, berat badan. Kalau berat badan itu mudah untuk dikurangi ataupun ditambahkan. Tapi kalau tinggi badan itu harus benar-benar kalian sudah memenuhi syarat. Misalnya di TNI atau Polri, syarat laki-laki bisa mendaftar 165. Ya, maka 165 itu yang menjadi modal minimal. Ya, modal minimal tinggi 165. Ya, maka seminimal mungkin itu kalian harus setinggi 165. Ataupun untuk perempuan 160, ya harus 160 gitu ya. Artinya itu syarat wajib di administratif awal gitu ya. Jadi jangan lupa untuk syarat-syarat awal seperti ijazah dan sebagainya itu harus disiapkan. Terus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK itu juga harus diurus dengan baik, karena itu modal awal sebelum kalian ke tes-tes yang terpenting kayak tadi itu. Nah, terusnya selanjutnya ada pertanyaan. Ini kira-kira kunci suksesnya apa nih Bang? Kunci sukses supaya kita itu lolos TNI Polri dan sekolah kedinasan, ya. Yang sudah kunci suksesnya adalah yang pertama adalah niat, minat dari anak itu sendiri, yaitu kalian sendiri. Niat dalam hati ditunjukkan bahwasanya kalian itu benar-benar sangat berniat untuk mendaftar TNI atau Polri ataupun sekolah kedinasan. Nah, nanti niat itu baru didukung usaha selanjutnya, yaitu kalian harus semangat. Kalau udah ada niat, semangat. Nah, nanti kalau udah semangat, kalian mau belajar apapun itu kalian akan enak. Artinya orang mau bilang apa, kalian nggak peduli. Yang penting kalian tetap fokus pada tujuan kalian sendiri. Yang selanjutnya adalah disiplin. Disiplin ini tentang apa? Ya, disiplin tentang masalah latihan. Disiplin masalah kalian menyiapkan. Contohnya seperti itu. Artinya apa? Disiplin itu misalnya masalah latihan fisik. Di luar jam latihan fisik, baik mandiri ataupun bimbingan belajar jasmani, kalian harus menyiapkan atau menyisihkan waktu kalian secara terencana untuk olah fisik pribadi, gitu ya. Artinya punya komitmen. Misalnya kalian yang muslim, habis sholat saya harus melaksanakan sit up 50 kali, push up 40 kali. Yaitu kedisiplinan itu yang akan membuat kalian progresnya nanti berkembang cepat. Laksanakan terus seperti itu, gitu ya. Disiplin belajar psiko, disiplin belajar akademik yang begitu banyak materinya, itu juga harus kalian laksanakan. Itu kenapa kalian harus disiplin, ya. Nah, terus kalian harus berusaha dengan keras, berlatih dengan keras. Itu artinya apa? Ketika kalian mau bertarung dengan banyak kompetitor, kalian harus melihat bahwasanya apa yang kalian miliki, kemampuan yang kalian sudah punya itu belum seberapa. Maka nanti kalian akan merasa terpacu lagi untuk berusaha lebih keras, push lagi kemampuan kalian biar tambah naik lagi. Artinya kalian harus menjadikan diri kalian luar biasa. Jangan biasa-biasa saja. Dengan melihat nilai yang sudah kalian capai, gitu ya. Itu kenapa kalian harus bekerja keras. Nah, kalau untuk masalah persiapan yang sifatnya akademik dan psiko, otomatis kalian harus mencari referensi soal atau soal latihan sebanyak-banyaknya dengan cara mungkin cari di Gramedia, di toko buku ataupun kalian online. Itu banyak, kalian harus coba terus. Dengan kalian sering mengasah kemampuan kalian dengan cara mengerjakan referensi sebanyak-banyaknya, nanti kalian akan semakin terasah kemampuannya. Nah, untuk yang selanjutnya yang sangat-sangat penting adalah kalian
berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga hajat kalian itu diijabahi. Minta restu kepada dua orang tua, Bapak, Ibu, saya mau mendaftar, tolong didoakan semoga dimudahkan, dilancarkan, dimaksimalkan, dan diberi kelulusan. Itu yang paling penting. Doa kedua orang tua dan minta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk kunci sukses kalian bisa lulus daftar TNI Polri dan sekolah kedinasan. Nah, sebelum mengakhiri sharing pada kali ini, saya cuma mau berpesan kepada kalian semua, adik-adikku di luar sana yang sedang berjuang niat untuk masuk menjadi anggota TNI atau Polri dan juga sekolah kedinasan. Saya cuma mau berpesan bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ya, selama kita mau berusaha, kita menyiapkannya dengan baik, pasti cita-cita kita akan kita raih atau kita dapatkan. Ya. Anggap kompetitor kita di luar sana itu menjadi pemicu semangat kita untuk kita menyiapkan diri kita. Supaya kita tidak bersantai-santai, kita tetap fokus pada tujuan kita, supaya cita-cita kalian semua akan terpenuhi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada sesuatu yang bisa kita sharingkan lagi, maka kita akan berikan kepada kalian semua. Tetap semangat sahabat-sahabatku di luar sana, calon abdi negara, Obro Markoto, semangat.